sebagai perusahaan lokal yang memiliki berbagai unit usaha, J99 Corp hadir untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat Indonesia. J99 Corp merupakan perusahaan induk yang membawahi puluhan unit bisnis lintas industri. Eksistensinya di dunia bisnis sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan grup berskala nasional, kebanggaan bangsa yang modern, inovatif, dan tumbuh berkelanjutan. J99 Corp dibangun oleh pasangan Gilang Widya Permana dan Shandi Purnamasari pada November 2020 silam. Dengan mendirikan holding company J99 Corp serta membentuk J99 Foundation sebagai wadah CSR dan aktivitas sosial budaya perusahaan. Kini J99 Corp telah memiliki 2.000 karyawan pada 29 anak perusahaan di berbagai bidang industri, mulai dari produk kecantikan, produk makanan minuman, produk kesehatan, garmen, hingga transportasi. Terdapat 23.513 distributor, 321 CSR partner, dan 7 pabrik. Lini bisnis utama J99 Corp berada di segmen kecantikan dan perawatan diri dengan merek MS Glow Aesthetic Clinic, MS Glow for Men, Cosmecare, Cosmemas, dan MS Slim. Produk kecantikan MS Glow menjadi salah satu brand lokal terbaik dan banyak digemari oleh kaum wanita maupun pria. Bahkan produk MS Glow mampu bersaing dengan produk asing. Kemampuan bersaing ini tak bisa dilepaskan dari strategi yang dikembangkannya dengan berbagai bisnis yang dijalankan oleh J99 Corp menjawab beberapa kebutuhan konsumen harian masyarakat di Indonesia. Tentunya dengan berkembangnya usaha lokal, maka akan membantu perekonomian Indonesia dengan menggunakan produk lokal sama saja membantu masyarakat Indonesia dengan tersedianya lapangan kerja untuk para pekerja di tanah air. Ya pemirsa, meski masih berusia muda, bisnis Juragan 99 sudah berkembang pesat dan saat ini sudah memiliki 29 anak usaha. Lantas seperti apa perusahaan induk ataupun juga holding company Juragan 99 terbentuk, serta fokus bisnis Juragan 99 saat ini apa saja, serta inovasi dan juga teknologi apa yang diterapkan dalam strategi investasi Juragan 99 ke depannya. Kita akan mengulasnya bersama dengan CEO J99 Corp, Ganesha Widya. Selamat sore, apa kabar Pak Ganesh? Sore, Mbak Sarifah. Alhamdulillah kabar baik. Oke, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Ganesh, ini menarik ya kalau kita lihat Juragan 99. Ini kan sebetulnya secara nama memang sudah top of mind juga ya bagi masyarakat. Apalagi dengan produknya diantaranya juga dari, tadi sudah disebutkan ya, salah satunya adalah MS Glow. Tapi mungkin bisa dijelaskan sebetulnya apa sih, seperti apa perusahaan induk ataupun juga holding company Juragan 99 ini terbentuk awal mulanya, kemudian juga akhirnya terjun di industri yang ada saat ini juga seperti apa? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Sarifah. Ya, jadi sebetulnya ketika kita bicara holding J99 Corp sebetulnya, jadi memang perusahaan ini secara holding terbentuk di tahun 2020 memang. Nah, memang secara historicalnya kita sebetulnya Pak Gilang dan Bu Sandy itu mendirikan perusahaan ini sejak tahun 2014 sebetulnya. Oke. Ya, jadi memang yang unik itu kalau biasanya perusahaan holding dulu yang terbentuk. Betul. Nah, kalau J99 ini dimulai dari perusahaan-perusahaan unit bisnisnya. Dimulai dari produk MS Glow, brand MS Glow tahun 2014, kemudian tahun 2017 ada klinik kecantikan MS Glow Aesthetic Clinic. 2018 manufacture, ada beberapa manufacture dari manufacture untuk industri skincare, kosmetik, kemudian untuk industri packagingnya, sampai akhirnya kita ada industri makanan minuman di tahun 2020. Nah, dari situ akhirnya Pak Gilang dan Bu Sandy punya ide bagaimana kalau kita akhirnya membuat satu kesatuan sebagai suatu ekosistem. Nah, jadi kata kunci adalah ekosistem. Saat ini memang di Indonesia masih belum ada ekosistem di bidang beauty, di bidang kecantikan, end to end ya, yang memiliki produknya, kemudian memiliki manufacturnya, kemudian memiliki klinik kecantikannya, kemudian juga memiliki beberapa yang berhubungan dengan fashion, dengan beauty itu sendiri. Nah, jadi itulah mengapa J99 Corp itu hadir
sebagai ekosistem dari beauty industry ini seperti itu. Oke, artinya tadi keyword-nya adalah end to end-nya gitu. Dan di Betul. satu sisi juga tadi bisa kita katakan istilahnya adalah memang dari anak usahanya dulu, Iya. dari mungkin bisa dikatakan UMKM ya pada Betul, waktu itu ya. awalnya masih UMKM. Awal mulanya masih Betul, UMKM, betul. kemudian akhirnya bergerak menjadi korporasi ya di tahun 2020 akhirnya memang sudah betul. dibentuk menjadi sebuah korporasi. Ini artinya luar biasa ya perjalanannya dari tadi 2014 kemudian di tahun 2020 akhirnya dibentuk korporasi. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan juga begitu ya, tadi disebutkan ya bahwa memang ranahnya ini end to end ya dari sisi bisnisnya. Tapi mungkin bisa disebutkan portfolio bisnisnya apa saja sih sebetulnya untuk Juragan 99 ini? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara masalah portofolio, yang paling utama itu adalah di beauty industry ya. Jadi di beauty industry kita punya perusahaan prinsipal, perusahaan sellingnya dengan berbagai macam brand ya. Salah satu brand yang memang jadi kebanggaan kita dan mungkin Indonesia itu MS Glow. Nah, kita punya beberapa brand yang lainnya, ada MS Glow for Men, kemudian ada Men Experience, ada Skin Theory, kemudian ada juga Cosmemas, ada juga MS Slim, kemudian ada MS Kulin. Jadi total kita punya kurang lebih 12 brand yang tersebar di market sebetulnya, seperti itu. Itu secara prinsipal. Nah, kita juga punya manufacturingnya, pabriknya. Jadi kita kurang lebih ada 7 pabrik saat ini. Berlokasi di Jakarta, Surabaya, dan Malang. Pabriknya itu juga dari hilir ke hulunya. Jadi ada pabrik khusus untuk kosmetiknya, kemudian pabrik untuk skincare-nya, formulanya, kemudian kita juga punya pabrik untuk packagingnya. Jadi kita end to end. Jadi itulah yang membuat mengapa mungkin secara perkembangannya bisa menjadi lebih cepat karena kita end to end. Hulu ke hilirnya kita ada semuanya lah sebetulnya. Oke, artinya ini semua sudah terbentuk tadi sebelum tahun 2020 ya. Karena kan tadi sempat disebutkan bahwa memang unit usahanya sudah ada terlebih dahulu ya sebelum korporasi terbentuk. Betul, Artinya betul. memang secara infrastruktur sudah dimiliki di tahun 2020 berarti Iya, Mas? jadi memang di 2020 itu kita sadar bahwa wah, ketika kita masing-masing bisnis unit itu berjalan sendiri tanpa ada komando secara holding, nah kita kan tidak ada visi yang menyatukan mereka. Nah, oleh karena itu itulah kenapa kita buat holding. Pertama memang secara ekosistem kita ingin membuat ekosistem bisnis kita bermuara jadi satu, dan yang kedua bagaimana sih kita memiliki visi jangka panjang yang artinya bagaimana menyatukan kepala-kepala dari masing-masing bisnis unit itu menjadi satu kepala yang besar di holding ini sebetulnya. Oke, nah tadi kan artinya sudah disebutkan ya, sekali lagi end to end-nya juga ada begitu ya, dari sisi pabrik ada, kemudian dari sisi prinsipal juga ada. Tadi disebutkan juga brand-brandnya juga banyak begitu kan, tidak hanya MS Glow saja tapi brand-brand retail juga ada banyak begitu ya. Dan di satu sisi artinya kan ini Juragan 99 secara korporasi begitu kan terus melihat peluang yang ada begitu di market utamanya di Indonesia sendiri. Nah, ini seperti apa sih sebetulnya upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan juga memanfaatkan potensi yang ada sebesar-besarnya begitu? Betul. Jadi kalau kita lihat lebih jauh sebetulnya apa sih yang menjadi strategi utamanya dari J99 Corp ini gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah kunci pertama yang selalu menjadi DNA kita itu adalah inovasi. Jadi kalau saya boleh bercerita di 2014 yang mana waktu itu industri atau bisnis skincare itu kan belum terlalu masif ya. Jadi orang itu masih mungkin skincare itu hanya muala pada kosmetik, foundation, bedak dan lain-lainnya lah sebetulnya. Jadi belum eranya skincare kayak facial wash, serum, moisturizer itu masih belum kenal. Nah, di tahun 2014 itu founder kami Bu Sandy sudah melihat visi itu bahwa wah ke depan wanita itu ingin cantik nih. Dimulai dari situlah, mulailah melakukan inovasi produk, muncullah produk MS Glow ini. Nah, dari situlah akhirnya kita mempunyai strategi utama adalah bagaimana kita bisa melakukan inovasi. Dengan melihat tren. Jadi gabungan antara inovasi, visi, dan kemudian tren inilah yang menjadi strategi utama bisnis J99 Corp. Karena pada dasarnya yang namanya tren itu kan selalu dinamis ya Mbak Rifa ya. Nah, kita ingin bagaimana kami di korporasi melihat tren ini berdasarkan
customer atau konsumen base-nya. Apa sih kebutuhan konsumen ini? Karena kan Ya. ketika kita bicara masalah tren industri kecantikan atau beauty industry itu dinamikanya itu luar biasa. Setiap tahun itu Betul. pasti berubah. Betul. Trennya juga cepat sekali perubahannya. Awalnya mungkin kita trennya itu barat dulu, western Iya, lah, dari Amerika, kemudian dari Eropa, Benar. bergeser nih ke Jepang. Dan Korea. Nah, sekarang akhirnya Korea nih. Nah, Betul. apakah besok masih di Korea, Jepang? Nah, kita nggak tahu. Nah, tren yang terus-menerus berkembang inilah menjadi tantangan kita untuk bagaimana kita melakukan inovasi terhadap produk kita sebetulnya. Oke, tapi tadi kan disebutkan kan bahwa memang sebetulnya tadi trennya terus berganti ya, yang tadinya memang melihat ke arah western begitu ya, Ya. produk-produk asal negara-negara barat begitu, Amerika Serikat salah satunya, kemudian Eropa Betul. juga, kemudian ada ke arah Jepang Ya. begitu ya, produk-produk Jepang, kemudian Korea juga saat ini sampai saat ini ya Ya, sampai sebetulnya saat ini masih Korea, gitu kan. betul. Dan sebetulnya di tengah ini sebetulnya bagi masyarakat Indonesia, bagi perempuan, saya juga merasakan gitu ya, Mas Ganes, sebetulnya memang sudah mulai nih ada growth, ada peningkatan, ada istilahnya wave ya untuk bahkan kosmetik lokal gitu. Nah, seperti apa sih sebetulnya akhirnya kosmetik lokal sendiri mempositioning diri gitu Mas di tengah gempuran produk yang ada di dunia bahkan Ya. skalanya global? Betul-betul. Jadi memang ketika kita melihat data ya, kemarin kita baca data bahwa growth industri beauty ini 10 sampai 15% sampai 2035. Artinya apa? Ini peluang yang besar bahwa Ini per tahun ya growth-nya. iya. Jadi kita melihat bahwa wah ternyata masyarakat Indonesia itu sudah mulai aware. Tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Memang didominasi ketika kita buka data ya kurang lebih perbandingannya 80-20 masih ya. Jadi baru Tapi 20 is 20%. big number untuk laki-laki ya. Yang tadinya hanya mandi pakai sabun, Cuci pakai muka sampo, pakai air. wudhu aja mungkin ya, Bener. cuci muka aja. Nah, sekarang sudah mulai aware tuh untuk bagaimana merawat dirinya. Nah, ketika kita melihat potensi yang sangat besar itu, nah justru kita lihat ternyata Indonesia ini akan menjadi market yang besar untuk industri kecantikan. Oke, Nah. tapi targetnya memang sebetulnya domestik saja karena balik lagi ya demografi Betul, di betul. Indonesia sebetulnya juga sangat besar Betul, gitu. Atau betul. justru memang di sini juga dengan perkembangan yang pesat, dengan perkembangan yang signifikan dan maksudnya juga dari masyarakat Indonesia ini sangat welcome ya terhadap produk kosmetik lokal. Apakah ini juga menimbulkan sebuah istilah kepercayaan diri ya bagi Ya. kosmetik lokal untuk akhirnya bisa go Betul-betul. Jadi internasional? ketika kita melihat tren kosmetik lokal, jadi memang sekarang masyarakat Indonesia itu masih percaya dengan kosmetik dan juga skincare lokal. Pertanyaannya, mengapa masih percaya? Karena mayoritas mereka tertarik dengan testimoni oleh para penggunanya kan sebetulnya. Dan yang utama adalah bagaimana kosmetik dan skincare lokal itu risetnya itu kan berdasarkan tren yang ada di masyarakatnya. Oke. Walaupun influence atau pengaruh dari luar, misalkan kita let's say 2 tahun terakhir, pengaruh Korea itu kan sangat besar. Betul. Memang ya namanya juga kita di dunia industri kita kan harus agile ya, harus Iya. adaptasi. Ya ada bahan aktif atau ingredients dari Korea yang kita gunakan. Cuma Oke, memang majority masyarakat lokal masih cukup percaya dengan beberapa brand-brand lokal. Karena gini Mbak Arifa, jadi memang saat ini industri skincare dan kosmetik ini berkembang sangat pesat. Artinya banyak pemain baru juga yang bermain di situ. Baik pemain lokal maupun dari luar yang melihat bagaimana sih industri ini. Nah, jadi inilah tantangan kita dan yang dibutuhkan kita adalah bagaimana kita bisa agile, bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap gempuran baik dari kompetitor lokal maupun dari luar tadi itu sebetulnya. Oke, baik. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas Iya. ya tadi dari sisi agile juga. Kemudian seperti apa sih sebetulnya nanti Juragan 99 ini juga bisa memitigasi begitu ya resiko yang ada di tengah. Sekali lagi trennya ini juga mudah berubah begitu ya. Dan akan terus ada tren yang terbaru sehingga akhirnya memang terus harus keep up ya Betul, tentunya Mas betul. Ganes.